Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pencinta kitab Al-Hikam, dalam kesempatan ini kita akan membahas hikmah yang kedua. Tentunya seharusnya ini dibahas oleh ahlinya, dibantu oleh tim ahli, tetapi saya hanya sebatas memberi jalan untuk teman-teman supaya lebih mencintai tentang tasawuf, tentang kitab Al-Hikam diantaranya. Tentunya untuk pemantapan, memaksimalkan itu silakan dihadiri kajian kitab Al-Hikam di tempatnya masing-masing oleh guru-guru ahli, supaya tasawuf kita itu mendalam, kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cita-cita tertinggi kita adalah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, al-wusulu ilallah. Baik teman-teman, kita bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyyati wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun anil himmatil aliyyati. Menghendaki makom tajrid, padahal Allah masih menempatkan pada makom asbab, itu adalah permainan syahwat yang halus. Dan menghendaki makom asbab, padahal Allah telah menempatkannya pada makom tajrid, itu adalah menurunkan diri dari kedudukan yang tinggi. Teman-teman, dalam hikmah yang kedua ini ada satu penyakit yang sangat sulit untuk disembuhkan, yaitu penyakit malas. Penyakit apa? Penyakit malas. Malas ini sulit disembuhkan. Itu. Makanya kalau tidak salah menurut Ibnu Sina, di antara penyakit yang sulit untuk disembuhkan adalah sifat malas. Nah, ada orang yang berbicara begini. Umpamanya ada pertanyaan, kenapa kamu tidak ibadah? Kenapa kamu tidak berikhtiar, tidak cari nafkah, tidak taat, tidak takwa kepada Allah? Kenapa marifatmu cuma segini, ibadahmu cuma segini? Nah, orang ada yang berbicara seperti ini, nasib saya cuma segini. Ada kan? Bahkan ada orang yang menyebutkan, takdir saya harus begini. Ini harus hati-hati kita. Kita harus hati-hati. Jadi ada kemalasan terselubung. Nah, ini berbahaya. Ada kemalasan berkedok iman. Kenapa kamu tidak ibadah? Kenapa kamu tidak kasab? Ya, nasib saya cuma begini. Itu hati-hati. Itu kemalasan terselubung. Makanya di sini dalam hikmah yang kedua itu kan ada dua makom yang akan dijelaskan. Ada makom asbab, ada makom tajrid. Nah, ini jangan salah posisi. Kita sekelas kita itu di makom asbab harus kerja keras mencari nafkah, kerja keras dalam ibadah, dalam takwa, dalam taat kepada Allah. Kalau kata ulama itu shaimun bin nahar qaimum bil layal. Siangnya dipakai berpuasa, malamnya ibadah kepada Allah. Tidak ada satu detik pun yang kosong untuk ibadah kepada Allah. Semuanya dipakai ibadah kepada Allah. Tentunya di sini banyak pengorbanan, korban waktu, korban harta, korban yang enggak apa-apa. Makanya kata Ki Haji Zainun MZ almarhum al-maghfurlah, beliau itu berkata, lebih baik berkorban daripada menjadi korban. Itu kata Ki Haji Zainuddin MZ. Nah, ketika kita umpamanya penghasilan atau keuangan, perekonomian, kalau kita tidak usaha, tidak kasab, itu tidak akan punya atau kurang.
Nah, kita harus paham, di situ kita harus kerja keras. Oh, berarti kita masih dalam makom asbab. Makom asbab. Jangan mengatakan nasib saya cuma segini, jangan. Karena kita tidak tahu hakikatnya lauhil mahfud. Kita tidak tahu. Bisa saja takdir kita di lauhil mahfud itu orang kaya, beriman, kaya, soleh, husnul khotimah. Karena kitanya malas, kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang minim dalam segala hal. Naudzubillah min dzalik. Jadi jangan berkata nasib, karena kita tidak tahu hakikat di lauhil mahfud. Tapi tugas kita itu maksimal, optimal dalam ibadah dan mencari nafkah yang halal. Itu selanjutnya hasil akhirnya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ufaidu amri ilallah. Gitu. Jadi kepada teman-teman yang tentunya profesinya beda-beda, ada yang tani, dagang, ke kantor, jadi guru, jadi dosen, mengajar santri dan lain sebagainya, asal yang positif, lakukan dengan maksimal, kerja keras, jangan malas, jangan mengatakan itu nasib saya cuma segini. Awas, ada permainan syahwat yang halus, ada kemalasan terselubung, ada kemalasan berkedok iman. Artinya kita kerja keras, jangan satu detik pun itu kosong dari kerja keras gitu. Nah teman-teman, ketika oleh Allah sudah ditilai, ini orang kerja kerasnya luar biasa, sudah maksimal, sudah optimal, dikerahkan zahir batin, dikerahkan masalah duniawinya, ukhrawinya, benar-benar taat kepada Allah, benar-benar diperbaiki, ditingkatkan hablum minallah dan hablum minan nasnya. Nah itu nanti oleh Allah itu diotomatiskan dari makom asbab ke makom tajrid. Nah itu. Jadi tugas kita maksimalkan saja dalam makom asbab. Maksimalkan saja dalam makom asbab. Nah nanti ketika Allah sudah berkehendak, dipertimbangkan oleh Allah, nanti kita ditempatkan di posisi atau di makom tajrid, sepenuhnya ditanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang ada yang begini, umpamanya Pak Kiai atau ulama tugasnya ibadah itu ngajar umat, ngajar santri, membimbing umat, membimbing masyarakat. Itu terkadang kelihatannya biasa-biasa, tapi rezekinya cukup, bahkan lebih. Bisa saja itu makom tajrid, sudah ditanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bukan berarti meninggalkan syariat, meninggalkan ibadah, meninggalkan kasab, tidak. Tapi oleh Allah ditempatkan, diposisikan di ranah yang lain. Itu kan termasuk itu sebab mengajar santri, mengajar umat. Itu termasuk sebab mengayomi masyarakat atau itu membimbing masyarakat, membimbing umat, itu juga termasuk asbab. Itu termasuk sebab yang harus dilaksanakan. Itu. Jadi kita jangan sampai kita tertipu oleh nafsu dan setan. Kita pengen makom tajrid padahal bukan atau belum waktunya. Gitu. Atau kita sebetulnya sudah makom tajrid, tetapi kita itu pindah ke makom asbab, jangan. Jadi laksanakan saja dengan kerja keras, jangan malas dalam setiap detiknya, siang malam. Nanti kalau Allah sudah berkehendak, nanti diotomatiskan oleh Allah dari makom asbab dipindahkan ke makom tajrid. Itu makanya untuk teman-teman supaya lebih memahami tentang hikam, ini kan penjelasan 10 menit. Saya hanya memberikan jalan supaya teman-teman semuanya mencintai tasawuf, paham akan tasawuf, paham akan sufi. Nanti kesitunya kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
Makanya di tempat masing-masing itu kan ada guru-guru ahli kita di bidang tasawuf, di bidang al-hikam atau syarahnya kitab hikam, silakan dihadiri oleh teman-teman. Itu saran dari saya. Jadi intinya kita jangan tertipu oleh nafsu dan setan, jangan tertipu oleh malas atau rasa malas. Justru kita laksanakan tugas dari Allah, dari manusia itu dengan kerja keras. Jangan malas, siang malam 1 detik pun jangan kosong dari kerja keras itu. Nanti ketika Allah sudah berkehendak, nanti kita dipindahkan, diotomatiskan dari makom asbab ke makom tajrid itu. Semoga penjelasan ini meskipun sekelumit, meskipun sebentar, menjadi kemanfaatan untuk semuanya, bahwa dalam hidup ini inna likulli syai'in hikmatan atau likulli syai'in hikmatun, semuanya ada hikmahnya. Termasuk hikmah yang kedua ini kita jangan lupa terhadap posisi yang diberikan oleh Allah, dan jangan malas. Kerja keras, jangan malas setiap detiknya. Posisi terserah Allah, yang diberikan oleh Allah kepada kita itu yang terbaik. Tugas kita itu kerja keras zahir batin, jangan malas. Terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kerja keras dalam ibadah dan kasab. Terus kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah sampai kita husnul khatimah. Sekian teman-teman, semoga bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa kita belajar hikam di guru kita. Semoga hati kita semakin bersih, hati kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.